Tribuners, bagaimana kabar Anda sore hari ini? Senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Bincang Kampus. Dan spesial seperti tradisi di Tribun seperti biasa, kalau anak magang udah mau selesai magang di Tribun Timur wajib podcast dan ngobrol bersama kita tentang bagaimana keseharian mereka selama magang berbulan-bulan, bertahun-tahun kerja dong namanya di Tribun Timur dan menceritakan seperti apa experience mereka selama magang di Tribun. Untuk itu hari ini kita sudah bersama dua mahasiswa dari dua alma mater yang berbeda yang saling bersaing. Enggak ya, bercanda. Oke, boleh kita kenalan dulu dengan teman-teman dari Unhas dan juga Universitas Muslim Indonesia. Boleh silakan memperkenalkan dirinya masing-masing kepada Tribuners yang sudah menyaksikan. Hai Tribuners, perkenalkan nama saya Reski Amelia Saiful dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan dari jurusan Ilmu Politik. Okay. Halo Tribuners, perkenalkan nama saya Afbian Syekh Mubarak Talha. Saya dari jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Halo Tribuners, saya Amanda Marsabila dari Universitas Muslim Indonesia dari Fakultas Sastra, Prodi Ilmu Komunikasi. Halo Tribuners, saya Andi Sahla Kila Ramadhani AB, biasa dipanggil Sahla dari jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Sastra. Oke, baik. Tuh, nama panggilannya supaya kita akrab nih. Tadi Sahla. Sahla, Manda, Bian, Cici. Oke, Cici, Bian, Manda, Sahla. Oke, baik. Nah, Tribuners mereka ini sudah magang di Tribun Timur sebulan? 2 bulan? 45 hari ya, 45 hari dan juga kita akan melihat seperti apa experience mereka di sini, kemudian juga apa aja yang mereka pelajari dan nantinya akan dibawa ke kampus sebagai bahan untuk mereka evaluasi dan juga bisa jadi menjadi bahan penelitian ataupun juga skripsi mereka. Nah, kalau Cici sendiri seperti apa kemarin proses masuk ke Tribun itu, apakah ada berbagai pilihan mungkin yang Cici hadapi pada saat memilih tempat magang dan sampai ke Tribun seperti apa? Awalnya itu Kak, saya mau magang bukan di Tribun, tapi ternyata ada rekomendasi dari dosen. Katanya beliau mengatakan kalau di Tribun itu bagus magangnya di sini karena memang kita real bekerja di sini. Jadi akhirnya saya masuk ke Tribun dan sudah melaksanakan magang selama 45 hari. Oke, baik. Kalau Bian sendiri seperti apa? Kalau saya sebenarnya awalnya saya mau magang itu di DPRD Kota Makassar. Habis itu saya kena rolling lagi dari dosen. Saya dipindahkan ke Badan Pertanahan. Setelah saya dapat info dari dosen bahwa katanya sudah tidak bisa magang di Badan Pertanahan, sudah full, saya langsung dipanggil begitu, bilang ada tidak pilihan lain begitu dari kamu untuk tempat magang atau di kantor media aja gitu. Supaya bisa bekerja secara real gitu. Bila saya tidak ada ibu kenalan di kantor media, ya sudah kamu magang di Tribun Timur saja. Saya ada kenalan di sana. Ya sudahlah, langsung habis itu tanggal 1 Juli 2025 lah, langsung saya datang di sini dan diterima secara resmi magang di Tribun Timur. Baik, jadi sebenarnya ada beberapa opsi begitu ya yang diberikan sama dosen, tapi akhirnya jodohnya dengan Tribun gitu. Tapi gimana setelah di Tribun ini? Cici dan juga Bian sebagai anak Unhas seperti apa? Tentu saja menyenangkan sekali bisa magang di sini. Selain itu, saya juga sangat happy bisa magang di sini karena ternyata selain memang pekerjaannya banyak, tapi di sini suasananya sangat kondusif, aman, nyaman tentunya. Jadi happy deh bisa magang di sini. Baik, Bian seperti apa? Kalau saya sendiri sebenarnya sangat senang ya, karena saya banyak belajar hal baru di dalam dunia media. Tapi di awal-awal magang itu saya sempat kaget begitu, karena saya sendiri laki-laki di antara banyaknya teman magang perempuan begitu. Jadi saya pikir bagaimana caranya saya magang begitu di antara banyaknya perempuan begitu kan. Tapi lama-kelamaan kan saya mencoba untuk biasa saja membaur begitu. Habis itu di banyaknya juga pekerjaan yang dikasih begitu oleh mentor lapangan, misalnya dalam hal mengedit atau membuat berita atau voice over begitu. Itu banyak memberi hal baru bagi saya, pelajaran baru bagi saya, bilang oh begini caranya ternyata media bekerja gitu di balik layar. Selama ini kita hanya menikmati hasil dari proses yang dibuat begitu, hasil beritanya, ternyata begini proses membuatnya begitu. Oke,
baik. Nah, dan juga Tribuners di sini ada teman-teman dari Universitas Muslim Indonesia, ada Manda dan juga Sahla. Mungkin Manda, seperti apa awalnya bisa masuk magang di Tribun? Apakah juga seperti teman-teman di Unhas ada banyak pilihan, tapi klubnya sama Tribun gitu? Silakan. Awalnya tuh Kak ada pilihan pertamaku, cuman tiba-tiba dia aja sama temanku jadi ikut sama dia Oke, mungkin pilihan sebelumnya di mana? di Kompas. Oh, di Kompas, kita masih satu grup juga, it's okay. Ternyata juga memang Tapi memilih di seru media begitu ya. Tapi Iya. teman-teman di fakultas, maksud saya jurusan ilmu komunikasi, teman angkatannya memang semua diwajibkan untuk magang di media atau seperti apa dari? Enggak juga, kebanyakan ada juga di DPR, gedung DPR, di Pelindo, di sini. Kalau di Tribun sendiri, magangnya anak-anak dari UMI atau teman-teman ilmu komunikasi UMI ada berapa orang? Kemarin 2 aja Kak, cuma terus kemarinnya lagi tertambah lagi, pas 1 minggunya tertambah 4 orang kayaknya. Oke, jadi ada 6 orang ya? Iya. Oke, baik. Sahla sendiri seperti apa kemarin sampai bisa mengajak Manda? Kalau saya awalnya memang pure langsung Tribun. Asik, Iya, pilihan Tribun. pertama ya. Iya. Terus karena Manda belum anu sama pilihannya, jadi saya ajak. Oke, belum ada yang meyakinkan Iya. ya. Oke, baik, jadinya teman-teman yang masuk 4 orang menyusul itu apakah juga Sahla yang mengajak atau 5 mereka Kak, memang 5 orang. 5? Iya. Kalau itu enggak. Enggak ya. Iya, di Memang- sini baru kaget ternyata teman-teman juga di sini. Oke, tapi beda-beda tugas berarti sama teman-teman Iya, yang kemarin. beda. Oke, baik, Sahla sendiri selama magang di Tribun mungkin seperti apa perasaannya? Adakah culture shock-nya? Culture shock pasti ada. Tapi ini selama magang di Tribun, alhamdulillah aman. Aman. Ya, Iya, aman atau ada yang disembunyikan? enggak ada. Oke, Aman. baik, kalau Sahla sendiri mungkin selama magang di Tribun, apalagi anak komunikasi begitu ya, apa kira-kira yang mungkin Sahla baru dapatkan di tempat magang selain ada di kampus? Yang baru itu seperti baru kayak menulis, reporter, itu baru karena sebelumnya di kampus belum belum dapat, terus dapatnya di Tribun. Oke, baik. Karena kan teman-teman ini jurusan ilmu komunikasi ya, pastinya erat dengan media begitu. Nah, kalau Sahla sendiri di kampus memang jurusannya apa atau mungkin memang tidak ada hubungannya dengan menulis, mengedit? Mungkin ada, Aha. cuman Belum dapat proyeknya. belum pernah dapat. Tugas seperti itu. Iya. Oke, baik. Jadi di Tribun ini artinya pengalaman baru Iya, gitu ya, yang pastinya bisa menunjang bagaimana perkuliahan teman-teman di sekolah. Kalau Manda sendiri, kemarin ngapain aja di Tribun tugasnya? Kemarin mengedit, edit berita, terus bagian sosmed juga cari berita, begitu aja Kak. Itu, VO. oke, Iya. baik. Di antara berbagai tugas yang dikasih, mana kira-kira yang paling berat tantangannya? Paling berat enggak sih kayaknya Kak, pertama-pertama aja yes. karena kan baru ditahu editor. Tapi yang paling disuka yang mana? Yang paling gue suka tuh di sosmed. Di sosmed, karena bisa sambil tiktokan. Sedikit. Oke, baik. Nah, Manda sendiri kalau di kampus dengan di Tribun mungkin seperti apa perbedaan pengalaman yang didapatkan? Apakah juga di kampus belajarnya seperti ini atau? Kalau di kampus kan kebanyakan kayak presentasi, jarang turun lapangan. Kalau di sini kan diajak turun lapangan, belajar editor, terus wawancara, kayak gitu. Ya, oke. Nah, teman-teman kan dari ilmu komunikasi nih. Kalau di kampus apakah juga diajar untuk turun liputan seperti di Tribun atau baru di Tribun ini teman-teman dapat pengalaman untuk liputan? Wah, pernah jika wawancara juga biasa. Iya, oke, baik. Kalau pernah, mungkin apa perbedaan yang didapat antara wawancara yang diajarkan di kampus dengan wawancara yang diajarkan di Tribun? Kalau wawancara di Tribun kayaknya lebih spesifik gitu ya, karena pasti kalau di kampus paling chat GPT. Waduh. ChatGPT ya, oke. Kalau di media Nggak sangat boleh. tidak disarankan Iya, menggunakan harus ChatGPT ya. relevan. Harus memang turun ke lapangan untuk melihat seperti apa kondisi. Nah, Fakta. pernah tidak disuruh turun ke lapangan untuk meliput, Manda dan juga Sahla?
Di kampus atau di sini? Di sini. Pernah Kak, kemarin baru-baru. Itu topik apa? Apakah perang? Disuruh ke Rusia? Tidak, jadi. Tidak. Oke, mungkin kemarin liputannya di mana? Liputannya kemarin ke RT RW. RT RW untuk Iya. topik lupa. 17 Agustus. Oh, 17 Agustus ya. Ini kan sudah menjelang Iya. kemerdekaan Republik Indonesia begitu. Nah, kalau Sahla kemarin tema liputannya apa? Apakah sama dengan Manda? Sempat RT RW sama yang ini IKD apa? Yang KTP itu. Iya, sama sempat juga yang tentang nobar. Nobar apa itu? Nobar Tegar. Oke, nobar film Tegar. Film Tegar. Gitu. Oke, baik. Nah, juga kalau Cici mungkin seperti apa pengalamannya, Ci? Pernah disuruh turun liputan? Kalau saya sendiri sudah berapa kali pernah turun lapangan. Yang pertama itu di Talasa City, agak jauh ya. Saya disuruh liputan pagi-pagi. Terus habis itu saya juga dapat kerja kelompok, tugas kelompok dari Kak Arni, kakak mentor kami, yaitu kami disuruh meliput juga RT RW. Kebetulan saya satu kelompok sama Kak Manda. Jadi sama-sama turun lapangan. Terus kami pergi mewawancara RT RW seputar isu atau 17 Agustusnya mereka. Oke, baik. Nah, pada satu wawancara itu, apakah teman-teman awalnya sebelum turun itu kayak deg-degan ini nanti narasumnya mau tidak ya diwawancara, atau seperti apa pengalaman pertama turun untuk wawancara? Tentu saja pasti kita deg-degan tuh Kak, karena baru pertama kali. Tapi alhamdulillah yang pertama itu narasumbernya itu mau diajak kerjasama. Jadi narasumbernya mau memberitahukan semuanya. Tapi yang keduanya itu kami agak susah untuk mewawancarainya karena seperti agak ada yang ditutup-tutupi seperti itu Kak. Tapi kami tidak salahkan narasumbernya kalau tidak mau terbuka. Tidak mau diwawancara secara terbuka gitu ya. Nah, kalau Bian sendiri bagaimana? Ini kan dari anak-anak politik begitu yang notabene tugasnya di kampus itu bukan liputan begitu. Seperti apa? Tentunya liputan itu pengalaman baru ya Kak bagi saya, tapi menurut saya hal yang baik bagi saya sejujurnya karena saya bisa melihat langsung begitu toh apa yang dirasakan dalam RT RW begitu toh. Selain kita meliput tentang 17 Agustus, kita juga cerita-cerita atau menggali apa sebenarnya yang dibutuhkan di RT RW mereka gini, bagaimana kondisinya. Kemarin saya terakhir turun ke lapangan di Kelurahan Manuruki, saya liputan, dia ketua RT-nya cerita bahwa dia sudah beberapa kali minta untuk diadakan CCTV, pengadaan CCTV dari pemerintah untuk meningkatkan keamanan di sekitar RW-nya. Saya bilang kenapa Pak RW di sini? Dia bilang katanya dulu di beberapa tahun yang lalu sangat sering terjadi tindak kejahatan, begal. Pencurian. Saya bilang apa pencurian yang paling terbaru Pak? Ada rumah yang dicuri pagarnya. Loh, kenapa bisa Pak? Itu terjadi di malam hari tidak? Bila tidak, sore-sore dicuri pagarnya. Saya bilang memangnya tidak ada CCTV di sini Pak? Bilang ada, tapi bukan milik fasilitas umum, bukan fasilitas pribadi, umum CCTV-nya pribadi. Dia cerita juga bahwa dia pernah jadi korban dalam pencurian juga. Motornya dia simpan di depan kantor kelurahan. Ternyata sore-sore sebelum maghrib ada orang lalu lalang katanya pakai jaket begitu, bilang lihat-lihat situasi motornya, ternyata dia mau curi motornya. Dan ternyata untungnya ada CCTV di kantor kelurahan itu yang masih menghadap memang ke jalan raya. Tapi setelah kemarin kita liput ternyata dia sudah menghadap di arah lain lagi, dia menghadap ke sekitar kantor kelurahan saja, tidak di jalan raya lagi. Makanya dalam proses liputan itu juga saya banyak mendapat hal baru ya yang tentunya berguna buat saya begitu, apalagi saya ilmu politik gitu, karena kita mengetahui begitu apa sebenarnya yang keluh kesahkan oleh rakyat begitu. Karena saya juga biasa begitu kalau ada RT RW yang misalnya tadi Cici bilang kayak susah digali begitu, saya bilang Ibu ini mau dia naik di media Ibu, kita terkenal. Habis itu apa yang kita sampaikan karena di-up di media bisa dibantu didengar oleh pemerintah Ibu. Karena kita sudah kasih pengertian begitu, akhirnya dia mau terbuka begitu, walaupun dia masih tutupi sedikit. Setelah digali, oh ternyata dia sempat jadi pendukung salah satu tim sukses begitu, salah satu calon. Bilang oh iya, makanya pelajaran yang sangat baik bagi saya atau pengalaman yang baru bagi saya dalam
turun liputan begitu, Kak. Oke. Baik, jadi artinya meskipun dalam kampus ataupun juga dalam mata kuliah kalian tidak ada mata kuliah spesifik untuk liputan begitu ya, tetapi Iya, dari iya. liputan ini kalian bisa tahu kondisi politik Iya. di tingkat RT RW begitu seperti apa gitu Iya. ya, dan bagaimana politik ini mempengaruhi kehidupan orang-orang di sana Iya. begitu. Baik, jadi artinya tugas ini juga tetap ada hubungannya begitu Iya, dengan tetap. pelajaran ataupun juga mata kuliah yang teman-teman dapatkan di kampus. Nah, selain mungkin liputan, Bian, apa tugas yang pernah diberikan sama mentor-mentor di Tribun? Awal-awal saya itu sama dengan Cici, kami ditugaskan untuk voice over berita. Kita mengedit berita, baru kita voice over sendiri begitu, nanti di review. Setelah dari itu kami diberikan lagi tugas yang berbeda. Saya kebetulan ditugaskan untuk jadi social media spesialis dengan editor untuk YouTube. Dari situlah juga saya belajar mengedit begitu. Awalnya kan saya tidak punya basic Skill dalam edit. mengedit ya, skill dalam mengedit begitu. Ya paling pakai CapCut itu pun Iya, kayak di berantakan HP ya. dia. Habis Pakai itu template ya. pakai template. Ini kan kita Edit mengedit manual. mengedit manual begitu. Jadi pengalaman tersendiri bagi saya juga Iya. gitu. Oke, baik. Nah, kalau Cici sendiri, selain liputan lapangan, mungkin apa tugas yang diberikan kemarin sama mentor-mentor di Tribun Timur? Hari pertama saya langsung disuruh VO 17 berita. Banyak sekali. Terus habis itu besoknya kami langsung dipisah, Bian ke bagian editor dan sosial media, sedangkan saya ke operator dan reporter, jadi menulis berita dan VO. Jadi selama 45 hari, setiap hari saya harus mengirimkan 2 naskah berita ke Kak Arni, kakak mentor kami. Setelah Kak Arni ACC, saya akan buat naskahnya. Lalu setelah selesai, saya VO baru kirim lagi kembali. Oke. Siang-siang saya masuk ke studio untuk jadi reporter, reporter live studio, live koran, Operator kali ya? ya operator. Setelah itu saya juga live relay. Oke, baik. Jadi ada banyak tugas ternyata ya yang Iya, Kak. diberikan. Wah, keluhannya sudah. Iya, Kak. Masih mau nambah lagi berapa bulan? Oke, baik. Nah, dan juga teman-teman yang sudah magang di Tribun tadi sudah ada berbagai tugas begitu. Nah, di antara tugas-tugas yang diberikan, mana kira-kira yang kalau Cici mana yang paling disuka dan mana yang paling rasanya aduh ini bukan saya banget nih? Kalau saya suka semua jika Boleh terus- nih direkrut. Tapi yang paling saya juga tidak ada yang spesifik, tapi ada satu hal yang susah menurut saya, Kak. Kalau menulis naskah itu judulku sejauh ini berapa yang di ACC sama Kak Arni, karena penentuan ternyata judul ya. iya, Kak, ternyata buat judul itu sangat susah. Judul sama thumbnail harus 7 kata, judul juga harus berapa kata, jadi susah, Kak. Oke, baik. Memang kalau orang lihat apa sih bikin judul sepele Iya, banget, iya, Kak. ternyata itu kan menentukan seluruh isi berita begitu. Judul itu memang kepala dari sebuah berita dan kita harus benar-benar bagaimana judul itu bisa memancing orang untuk membaca keseluruhan teks berita gitu. Oke, kalau Bian, apa yang paling disuka atau paling Bian banget dan paling bukan kamu banget? Editor sebenarnya bukan saya sekali, Kak. Karena saya tidak terlalu suka memang dalam mengedit, tidak ada hal basic dalam mengedit, karena saya rasa sangat susah. Jadi awalnya saya ketika masuk di Tribun, ekspektasi saya itu saya mau kayak Cici membuat berita begitu, naskah atau turun liputan begitu. Tapi ternyata saya berbeda dikasih tugasnya begitu. Apa yang kita tidak suka, nah itu kita ditempatkan begitu. Tapi sebenarnya itu sebenarnya seperti menambah hal baru begitu, wawasan baru, misalnya pengalaman baru dalam mengedit begitu. Itu bisa juga saya aplikasikan di ketika keluar dari Tribun begitu. Tidak hanya apa yang saya ingin saja begitu. Saya mencoba mempelajari hal-hal baru yang keluar dari zona nyaman begitu. Iya, siapa tahu dari skill ngedit yang didapat di Tribun nanti Bian bisa bikin video singkat kah ataupun juga bisa ngevlog dan lain sebagainya. Wah, iya betul ya, selebgram kan sekarang orang memanfaatkan sosial media sambil kuliah juga bisa sambil nyari duit buat bayar UKT misalnya. Kalau Manda, mungkin apa yang menurut Manda paling susah dikerjakan ataupun juga paling Manda banget suka gitu? Kalau susah enggak terlalu Jessica karena kan belajar. Tapi Jangan diganggu ya guys, nanti dia ngeblank.
suka ngeplank. Iya, yang paling menurutnya paling Manda suka apa? Itu edit sosmed karena bisa sambil duduk di mana. Paling susah kira-kira apa? Kalau VO? susah, VO enggak terlalu jika, tapi VO paling menantang karena kebiasaan bicara berlibat. Terus yang paling menantang itu editor karena harus pilih judul thumbnail, terus lama sekali juga di ACC. Oh, seperti itu. Susah. Biasanya ngedit apa, Manda? Edit berita di YouTube. Itu programnya Hot News kah atau apa? Hot news, Viral bukan hot news. news, viral. Itu bahannya Manda cari sendiri atau disediakan terus Manda yang buat judul dan seperti apa? Cari sendiri Kak di YouTube Tribun News. Terus Manda edit. Diedit terus cari judul sendiri, thumbnail sendiri. Itu Oke, yang paling itu susah yang cari menjadi judul. tantangan gitu Iya. ya, karena kan judulnya juga harus gimana video itu bisa diklik sama orang terus ditonton, itu Judulnya bergantung harus menarik. betul bergantung pada judul yang Manda buat. Oke, baik, kalau kamu seperti apa? Kalau saya sebenarnya lebih suka edit sama sosmed Kak, tapi karena pilihan itu tidak dipilih, jadi lebih oke lah berita Kak. Karena kalau untuk untuk reporter, saya belum lincah untuk live. Operator ya? Iya, Atau- operator. Oke, baik. Jadi sebenarnya Sahla sukanya di mana? Sukanya itu Kak, kalau bisa dipilih edit sama sosmed. Oke, tapi ditempatkan di Ditempatkan di berita Berita dengan operator. operator. Wah, oke, jadi kuncinya guys kalau kalian magang di Tribun, yang kalian suka bilang tidak suka gitu ya. Itu salah satu pelajaran yang bisa didapatkan ternyata hari ini. Nah, juga kalau Saha sendiri sekarang sudah semester berapa? Sudah masuk semester 7. Sudah masuk semester 7, sudah menentukan judul di kampus selain menentukan judul di Tribun. Sementara cari judul. Sementara cari judul ya. Kalau Manda seperti apa? Masih belum dapat Kak, cuma judul di Tribun baru ada. Oke, apakah ada niat mungkin untuk meneliti media juga atau seperti apa? Iya kayaknya Kak, karena kan dari pengalaman di Tribun. Betul, kalau salah seperti apa? Sementara ini ada satu judul berkaitan dengan media. Media, oke, baik. Jadi teman-teman bisa menggunakan begitu ya pengalamannya selama di Tribun. Mungkin apa kira-kira kendala ataupun juga hal yang bisa diteliti begitu ya dari bagaimana media bekerja saat ini. Nah, kalau Bian sendiri sudah semester berapa? Masuk semester 5 Kak. Masuk semester 5. Oh, lebih senior yang dari Umi ya. Waduh, siap senior. Oke, Bian mungkin masuk semester 5 berarti lagi habis ini KKN atau seperti apa? Semester 6 itu sudah KKN kayaknya Kak. Habis semester 5 ini kayaknya sudah bisa KKN. Oke, berarti nanti masuk satu semester dulu, baru setelah itu KKN gitu Iya. ya. Kalau Cici sendiri juga semester 5? Iya, semester 5 Kak. Oke, baik. Berarti ini lagi masa libur di kampus kah? Iya. Untuk magang? Iya. Oke, baik. Jadi masa transisi antara semester 4 ke semester 5 begitu ya. Libur diisi dengan magang. Apakah magang ini masuk memang dalam SKS-nya teman-teman atau inisiatif aja mau magang? Masuk Kak, tapi untuk magang sendiri itu tidak wajib gitu. Karena kita diberikan pilihan gitu untuk mau ikut magang atau tidak karena tidak diwajibkan. Tapi saya memilih untuk ikut karena untuk memenuhi SKS gitu yang masih banyak yang saya harus penuhi, jadi makanya saya ambil magang. Ya. Iya, kalau Cici sendiri bagaimana? Saya hampir kurang lebih sama Bian Kak. Jadi kami ada MKPK, mata kuliah konversi. Jadi saya juga mengambil magang untuk konversi ke SKS-nya. Oke, baik. Nah, kalau teman-teman di ilmu politik sendiri selain di media, mereka juga kebanyakan magang di mana? Di instansi pemerintahan Kak, kayak KPU, Bawaslu, DPRD atau Kesbangpol begitu. Mereka rata-rata di situ Kak, karena berkutatnya memang ya di sekitar situ pembuatan kebijakan publik begitu. Tidak jauh dari situ, tapi kebetulan saya dengan Cici yang di luar dari instansi pemerintahan, dari instansi media begitu. Tapi sebenarnya saya juga alasan saya ACC untuk magang di Tribun. Sebenarnya kan kita diberikan juga pilihan kemarin. Sebenarnya satu orang lagi harusnya ikut juga magang bersama kami, tapi dia memilih mengundurkan diri begitu. Saya juga rencananya mau mengundurkan diri kalau misalnya tempat magangnya kurang cocok begitu.
Tapi saya lihat saya magang di media, saya juga kepikiran nanti mau ambil judul terkait analisis kekuatan politik media dalam masyarakat gitu, membangun opini masyarakat atau membesarkan aktor-aktor politik. Makanya saya ambil saja, saya bilang saya mau belajar gitu tentang media begitu. Oke, baik. Jadi sebenarnya kalau teman-teman di ilmu politik mungkin berpikir kalau magang itu ya yang tidak jauh-jauh lah mungkin dengan partai politik, dengan KPU, Bawaslu yang adalah hubungannya dengan politik. Ternyata media juga sangat erat dengan politik begitu. Nah, teman-teman Cici dan juga Bian, apakah pernah ditanya atau dimintai pendapat atau ilmu dari teman-teman di Tribun sendiri terkait bagaimana sih sebenarnya politik itu? Sejauh ini tidak pernah ada yang spesifik meminta bagaimana sebenarnya politik itu. Paling tanya kuliah di mana, Dek? Unaska. Apa jurusan apa? Ilmu politik. Oh, untuk apa itu? Kenapa bisa masuk di sini? Dan ada kebetulan mata kuliah yang harus dikonversi, Kak, komunikasi politik. Kami ada mata kuliah komunikasi politik. Jadi kami mengambil mata kuliah itu untuk dijadikan magang di sini gitu. Jadi tapi tidak ada yang secara spesifik menanyakan apa yang pelajari politik, bagaimana kelanjutannya setelah selesai dari politik begitu. Oke, baik. Nah, pernah dapat ini tidak penugasan untuk meliput terkait isu politik mungkin Bian? Sekali pernah, Kak. 2 kali ya, 2 kali kayaknya. Saya pertama itu liput kegiatan di kampus, kebetulan Departemen Ilmu Politik sendiri mengadakan workshop publik nasional terkait undang-undang pemilu kalau saya tidak salah. Kebetulan narasumbernya itu ada dari Wakil Menteri Dalam Negeri juga dihadirkan dengan guru-guru, dosen-dosen dari Ilpol juga sendiri. Kami ditugaskan langsung dari ketua departemen bilang diminta untuk meliput begitu. Yang kedua terkait itu hari terkait ada dari Fakultas Kehutanan UNAS, sebuah gerakan sosial terkait lingkungan gitu, kehutanan. Dia buat konferensi pers tentang pentingnya transparansi data tentang kelapa sawit begitu. Saya ikut di sana begitu. Sebenarnya awalnya bukan saya cuma menggantikan, ada kakak magang yang tidak bisa ikut, saya disuruh gantikan gitu. Saya hadir di sana, saya ikut dari awal sampainya selesai. Setelah dari itu saya langsung bilang, oh saya baru tahu ternyata sepenting itu memang transparansi data tentang kelapa sawit, karena dia cerita bahwa banyak konflik-konflik yang terjadi begitu karena atas dasar ketidaktransparan data tentang kelapa sawit begitu. Saya bilang oh iya, saya bilang oh makanya saya cocok memang turun di lapangan dan memang cocok pilih di Tribun memang. Iya betul, jadi artinya dari meliput itu bukan ilmu liputannya aja yang bisa dipelajari tapi banyak ternyata tadi dari RT RW, ternyata sampai juga di kelapa sawit, itu semua aspek kehidupan kalau kita jadi reporter ternyata bisa kita tahu gitu ya, bukan hanya dari teman-teman bagaimana belajar tentang politik di kampus begitu. Nah, untuk hari ini apakah sudah hari terakhir magang atau seperti apa? Tidak, Kak, saya tanggal 15 terakhir magang. Tanggal 15. Kalau dari teman-teman Umi? Hari terakhir magang. Hari terakhir. Oh, sedih. Baik, nah juga kalau Manda sendiri, ini kan menjadi hari terakhir begitu. Siapa kira-kira mentor yang paling galak ataupun juga mentor yang paling banyak nyuruh-nyuruh dan juga mentor yang enjoy-enjoy aja? Mentorku sejauh ini ke Arni, jadi kurang kenal sama yang lain. Iya. Kalau Kalau yang Arni seperti apa? Galak sedikit. Galak sedikit, terus? Tapi itu tegas sih, Kak. Itu aja. Ya. Oke. Apakah ini jawabannya irit-irit karena takut sama Kak Arni? Gimana Manda? Nggak juga. Kalau salah, siapa salah? Kak Arni, tapi Kak Arni bukan galak, tapi tegas. Iya. Mungkin kalau Kak Arni ngebrief mungkin seperti apa? Marah-marah kah? Enggak terlalu. Enggak terlalu ya, berarti ada marahnya ya, karena enggak terlalu. Agak keras di suaranya biar didengar kita. Iya, artinya supaya teman-teman paham juga ya gimana tentang kedisiplinan dan lain sebagainya. Mungkin itu Kak Arni hanya memainkan peran kali ya sebagai mentor. Nah, kalau Bian sendiri, siapa mentor yang mungkin menurutnya Bian paling enjoy dan paling, waduh ini mentor gini banget deh. Kalau paling enjoy sebenarnya sama Kak Arni, tapi memang dia orangnya tegas begitu. Kadang-kadang
kalau dalam briefing gitu dia kadang suaranya tiba-tiba kencang gitu. Awal-awal saya takut gitu. Saya takut karena suaranya kencang gitu. Tapi lama-lama saya rasa karena mungkin pembawaannya begitu. Memang dia tegas orangnya. Dia menuntut kita juga untuk lebih disiplin gitu. Lama-kelamaan tidak maksudku tidak takut dia juga. Habis itu karena sering juga bercanda ke Arni begitu, apalagi dalam briefing gitu atau ketika lagi kumpul seringnya bercanda Kak. Maksudku tidak seseram yang dibayangkan. Artinya pertama-pertama masih culture shock ya. Iya. Kenapa ini orang begini sekali, ternyata baik jadi. Iya, Kak. Oke, kalau Cici, siapa Ci? Saya kalau saya sama Kak Arni, tapi kalau dari mentor operator itu saya Kak Mul. Oke, baik. Jadi rata-rata yang tadi namanya disebut adalah Kak Arni ya. Nanti Kak Arni ini paling banyak hadiahnya. Oke, baik Cici. Ini kan bentar lagi udah selesai magang. Mungkin apa yang ingin disampaikan kepada para mentor, kemudian teman-teman juga, sesama teman-teman Unhas dan juga bisa kenalan sama teman-teman kampus lain. Silakan. Kalau dari saya untuk kakak mentor, terima kasih banyak sudah mengajari saya selama 45 hari. Awalnya memang culture shock karena ya Kak Arni tegas sekali orangnya, suaranya lantang, tapi menurutku itu upayanya Kak Arni supaya bisa lebih dekat dengan kami anak magang. Terus untuk kakak-kakak magang yang akan saya tinggalkan, ada banyak. Semoga kita bisa terus keep in touch ya kakak-kakak. Oke, baik. Jadi ternyata selain mungkin mendapatkan pelajaran baru, ternyata teman-teman juga di sini dapat teman baru ya dari kampus lain yang juga bisa disorot lagi, yang juga bisa artinya teman-teman nanti saling komunikasi begitu ya. Setelah dari magang ini mungkin bisa kumpul-kumpul bareng. Nanti kalau bulan puasa bisa bukber dan sebagainya, bisa saling tanya udah skripsian belum gitu kan. Oke, baik. Kalau Bian sendiri, Bian seperti apa? Buat ke Ardi ya, makasih banyak ya karena sudah sabar menghadapi saya. Saya kadang-kadang kalau ditelepon itu kadang tidak angkat begitu. Berani-beraninya dia. Iya, kadang kalau di chat begitu lama baru balas begitu. Kalau lagi ke Ardi lagi butuh sesuatu begitu kadang saya kadang lagi tidak aktif begitu. Ya saya harap juga semoga Kak Arni tetap sehat walafiat, umur panjang. Maaf kalau saya ya agak pakbal sedikit begitu, sulit angkat telepon. Sibuk sekali kayak artis ya. Saya sangat berterima kasih segala sesuatu yang diajarkan kepada saya dari Kak Arni, entah secara meliput atau voice over atau di luar dari hal itu. Saya sangat berterima kasih karena itu hal yang paling berharga bagi saya. Setelah saya keluar dari tribun sini, itu saya akan aplikasikan juga ke dalam kehidupan sehari-hari juga, karena menurutku selepas dari magang pasti masih ada yang membekas gitu, pelajaran-pelajaran dari Kak Arni begitu, dan itulah yang akan saya aplikasikan juga ke kehidupan saya sehari-hari. Jadi untuk kakak-kakak magang ya, terima kasih juga banyak membantu saya. Terutama yang di bagian editor Kausin dengan Kapopet banyak membantu saya. Darinya tidak tahu sampai tahu begitu. Darinya masih di samping begitu, masih mengajar begitu sampai kadang suaranya tinggi begitu. Tapi terima kasih banyak sudah banyak mengajar saya untuk dalam hal mengedit atau di luar dari itu. Saya sangat berterima kasih banyak karena itu juga saya akan aplikasikan juga keluar dari kampus begitu. Editan begitu kan mungkin orang butuh begitu untuk dibantu editannya, ya saya bantu begitu. Gitu Kak. Baik, terima kasih Bian. Selanjutnya Banda emotional girl. Mami menangis kau dong. Menangis betul Kak. Untuk Karni, makasih banyak sudah jadi mentor yang baik. Walaupun agak awal-awal itu langsung minta izin, langsung dimarah-marahi. Tapi tidak apa-apa jika. Makasih Kak. Semoga sehat-sehat selalu. Semoga bisa jumpa-jumpa lagi ya. Iya. Oke, nangis dulu. Terus untuk teman-teman Popep, untuk Popep Husni, makasih sudah ajar ke editor. Walaupun banyak sekali salah-salahku, biasa salah bos. Icul juga ajar sosmed. Tenang.
Macet juga mas kalau disebut nama. Sebut Temanku semua. untuk ketawa. Oke, baik gitu ya. Kalau salah seperti apa? Untuk Karni, thank you selama ini sebulan sudah sabar, sudah mau direpotkan sama kita ini. Semoga sehat-sehat kita terus. Ya itu, dan terutama teman-temanku yang dari ini Cici sudah ajar Kak tulis berita, Macit, Iis juga, sama Bila, terima kasih. Semoga teman-teman semua sukses di sini. Amin. Oke, baik. Terakhir mungkin apa harapannya untuk Tribun Timur ke depan? Salah, silakan. Harapan untuk Tribun semoga kedepannya lebih jaya lagi. Terus apa deh? Intinya lebih baik. Ya, intinya lebih baik ke depannya. Oke, baik. Kalau Manda? Semoga viral terus videonya. Viral dalam hal yang baik ya, Iya, jangan viral yang baik-baik. buruk. Betul sekali. Artinya kalau video viral juga kita sebagai teman-teman media makin banyak kerjaannya ya Manda ya. Terima kasih Manda. Bian, seperti apa? Semoga Tribun Timur selalu menjadi media yang baik, media yang selalu dipercaya masyarakat. Bukan hanya di Makassar atau Indonesia Timur saja, tapi seluruh Indonesia, bahkan mungkin sampai seluruh dunia juga bisa bisa mengakses berita-berita dari Tribun gitu. Semua selalu menyajikan berita-berita yang baik begitu. Oke, baik. Terima kasih Bian. Cici, harapannya untuk Tribun Kalau Timur? dari saya semoga Tribun Timur jaya terus, makin sukses, dan semoga Tribun tetap memberikan informasi kepada seluruh masyarakat. Selain itu, kalau bisa Tribun undang saya kerja di sini. Nanti kamu yang melamar ke sini ya, nanti saya yang seleksi, bercanda. Atau Kak Arni nanti yang seleksi ya. Hanya dilihat semua anak magang yang mana paling rajin dan dia suka di mana, tidak ditempatkan di situ. Seperti pengalaman-pengalamannya teman-teman. Oke, baik. Semua teman-teman bisa kembali ke kampus dan berproses dengan baik nantinya bagaimana menjalankan perkuliahan. Kalau dari Cici dan juga Bian bisa menjalani semester berikutnya sampai nanti tugas akhir, dan semoga wisuda tidak tepat waktu dalam artian sebelum waktu yang ditentukan. Amin. Gitu ya. Cum laude lah. Amin. Amin. Kalau Manda dan juga Sahla bisa juga dapat judul yang tepat nanti, kemudian dapat dosen pembimbing yang baik, karena itu salah satu struggle kita ya, menyelesaikan tugas akhir adalah dosennya. Iya betul. Dan juga bisa bimbingannya lancar, ujiannya lancar, skripsian lancar semua, sampai akhirnya nanti kita tunggu kabar wisuda dan juga kabar makannya. Nanti jangan lupa undang teman-temannya ya kalau udah ada kabar-kabar baik. Oke, teman-teman, terima kasih sudah memilih Tribun Timur untuk tempat magang dan teman-teman belajar, berproses, berkembang. Semoga ilmu dari Tribun Timur ini bisa mengantarkan teman-teman ke hal-hal yang baik itu di kampus dan juga di kehidupan sehari-hari. See you on the next time, on the next project misalnya, atau kesempatan-kesempatan baik lainnya. Semoga teman-teman kalian sehat semua dan bisa ketemu lagi sama teman-teman magang lainnya semua di sini. Oke, baik, dan juga terima kasih kepada Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada sore hari ini. Bagi Tribuners, teman-teman mahasiswa yang juga ada rencana atau berminat untuk magang di Tribun Timur, silahkan datang ke Tribun Timur ataupun juga memberikan surat, baik itu rekomendasi dari kampus dan lain sebagainya untuk magang di Tribun Timur. Kami terbuka untuk menerima teman-teman semua magang di sini selama masih ada slotnya gitu ya. Oke, baik, dan juga terima kasih sudah menyaksikan program kita pada sore hari ini. Jangan lupa juga saksikan program dan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania beserta rekan-rekan dari UMI dan juga Unhas sebagai teman-teman magang di sini pamit undur diri untuk sebagai hari terakhir juga ya teman-teman. Kami pamit undur diri beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.